Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semuanya, semangat energi pagi ya. Allah, kita sudah melihat Pak Tuan Guru Yai kita Ustadz Barjana ganteng sekali ya. Sudah kelihatan masih sangat gagah dan Masya Allah ya, kelihatan sangat sehat, segar gitu ya, luar biasa. Semoga sehat dan segar, kemudian prima, rezekinya tambah banyak kan gitu ya, berlimpah terus kan gitu ya, kemudian rezekinya tambah berlimpah, sedekahnya tambah banyak, bukan hanya kepada beliau tapi kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di Ramadan yang luar biasa ini, di Ahad pagi yang luar biasa ini. Tidak ada cara yang lain kecuali kita menambah rasa syukur kita, kemudian mencari alasan untuk banyak bersyukur, dan kemudian kita lebih meningkat lagi syukur kita kepada Allah. Semoga dengan itu semuanya Allah akan memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang lebih besar, lebih barokah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, semoga kita diakui sebagai umatnya, semoga kita semuanya dicintai dan mencintai Rasulullah, diberi kekuatan oleh Allah untuk ittiba menghadirkan karakter beliau dalam kemudian pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Semoga diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan beliau. Kita semuanya bertetanggaan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Luar biasa teman-teman semuanya, selamat datang Sugeng Rawuh yang saya hormati Tuan Guru Ustadz Barjana. Ini Masya Allah ya, ini mentor idola saya ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa, ketemu Pak Barjana itu sudah lihat saja itu sudah semangat gitu ya. Sejak dulu ini saya ngefan banget sama beliau ya, sejak zaman PBC ya. Itu Masya Allah ngefan, kalau pokoknya ada Pak Barjana, waduh semangat ya luar biasa, dan semangatnya istiqomah sampai sekarang dan terus kemudian meningkat, bukan semakin ini ya sukses terus kemudian semakin apa itu nyaman gitu ya, tapi terus bergerak semakin bertumbuh dan luar biasa ya. Sehat selalu untuk Gerunda ya, Masya Allah. Teman-teman semuanya, Sugeng Rawuh selamat datang dan saya hormati juga, saya muliakan semuanya ya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu para leader, para senior yang hadir pada SEP pagi hari ini kan gitu ya. Masya Allah, semoga juga sama ya, tambah ketularan oleh suksesnya guru, tuan guru kita gitu ya. Semoga juga kita semuanya ketularan gitu ya. Masya Allah ya, suksesnya, semangatnya, inspirasinya, semuanya dari Ustadz Barjana. Dan termasuk saya kan gitu ya. Dan teman-teman, mari kita buka dulu untuk kesempatan semangat energi pagi pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, semoga acaranya nanti lancar, berkah, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya ya. Allahumma amin. Yang kebetulan sebenarnya untuk di flyer itu yang menjadi host adalah Ustadz Ansori ya, LED dan BC Tuban. Tuban berapa? Tuban 3 sebenarnya. Cuma beliau ternyata pagi ini ada agenda dengan masjid kan gitu ya, sehingga ya sudahlah kan gitu ya. Ini memang rezeki saya harus mendampingi tuan guru kan ya. Harus menyambut gitu ya tuan guru gitu ya. Cuma kalau sampai ke sini itu sebenarnya saya siapkan kopi ya. Tapi ya batal ya. Gitu ya. Sebenarnya ini sudah tersedia ini ya, sudah saya siapkan karpet merah itu sejak lama ya. Nah, ini semoga nanti ada perjalanan ke timur, tuan guru juga bisa mampir ke sini ya. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah, monggo bisa merapat, Sugeng Rawuh, monggo kita belajar bersama,
mendoakan, saling memotivasi, saling menginspirasi, dan semoga kita sama-sama bisa sukses dunia dan juga akhirat. Masya Allah ya, sudah 168 yang bergabung, dan monggo mungkin mitra-mitranya bisa diajak. Zoom ini hanya 500 ya, hanya kuotanya 500 gitu ya. Monggo bisa merapat yang belum merapat, yang sudah merapat semakin mendekat. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi sudah tidak asing lagi untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Barjana ya, dengan semangatnya ini yang saya sangat terinspirasi. Itu beliau menceritakan dari nol gitu ya, dari kemudian jualan, dari kemudian pernah di rumah sakit. Masya Allah gitu ya, perjuangan beliau, dan Masya Allah hari ini menjadi miliarder di Yogyakarta gitu ya, bosnya properti kan gitu ya. Bos setiap ada rumah gitu ya, tertulis dengan rumahnya Pak Barjana. Masya Allah, setiap ada rukonya Pak Barjana gitu ya. Masya Allah, maka saya tidak khawatir ya kalau ke Jogja mampir gitu. Mau tidur di mana Pak? Maksudnya saking banyaknya gitu ya, mau ke mana. Tapi belum ke sana ya, insya Allah kita agendakan untuk bisa sowan ya, biar tidak ketemunya di Zoom saja, tapi bisa sowan ke beliau, kemudian mengalap berkah lah, ngalap berkahnya beliau, minta doa, semoga bisa ketularan gitu ya. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu untuk belajar bersama Tuan Guru kita, bersama ini ya, mentor idola saya gitu ya, bersama Ustadz Barjana yang semangatnya luar biasa. Siap ya, insya Allah siap. Oke, kita lihat dulu ya, kita semangat energi pagi biar semangat kita ini menjadi vibrasi untuk kita semuanya, bisa habis ini terus bergerak ya. Puasa-puasa tidak ada alasan kemudian kita untuk tidak produktif gitu ya. Jadi puasa ini harus menjadi alasan kita untuk terus melejit, terus bertumbuh gitu ya, terus menguat, dan kemudian terus memberi manfaat yang banyak kan gitu ya, luar biasa. Itu semangatnya teman-teman semuanya. Insya Allah sudah siap. Woi, Pak Cito kakan pembukaannya ya. Pak Barjana nang pengen ketemu Pak Barjana. Oh ya, siap. Ya, siap ya. Oke, teman-teman semuanya, ayo kita sambut Tuan Guru kita, tapi sebelum itu kita semangati dulu dong. Kita semangati dulu dengan semangat energi pagi gitu ya. Semangat energi pagi. Nah, karena yang pembicaranya ini spesial dan miliarder, kita semangat energi pagi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Semoga ketularan beliau bonusnya bisa bermiliar-miliar ya. Ayo kita ulangi lagi. Semangat energi pagi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Semuanya ketularan Pak Barjana, bonusnya bermiliar-miliar. Allahumma amin. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Tuan Guru kita, Ustadz kita, kemudian mentor terbaik kita gitu ya. Kemudian beliau ini adalah owner BC Jogja 1 yang BC-nya seperti mall kan gitu ya. Lihat aja, ngeri pokoknya, ngeri ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, kita berikan tepuk tangan melalui Zoom ya. Waduh ya, kita sambut beliau dengan tepuk tangan di Zoom ya. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Matur nuwun Pak Cito. Sudah panas dengan Pak Cito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala dila nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul nadzim. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Lebih baik. Allahu Akbar. Luar biasa. Sebelumnya nggak perlu saya hadir, cukup Pak Cito aja udah menggemparkan dunia persilatan HNI. Terima kasih Pak Cito atas waktu yang diberikan kepada kami untuk silaturahim, home sharing dengan Bapak Ibu semuanya.
di SEP, ini pewaris dari agenda Pak Haji Rafiq, semangat energi pagi ya, luar biasa ya. Memang hidup ini modal paling pokok ya semangat. Kalau sudah nggak ada semangat apa sih diandal ke duit randu apa randu semangat gak enak ya. Ya mampus lah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ramadan ini semangat terus membara ya, dan Ramadan menjadi inspirasi kita untuk menjadikan keluarga kita, diri kita perubahan-perubahan besar. Dan kita akan belajar dengan Ramadan yang Allah hadirkan pada kita, Allah berikan karunia pada kita untuk menikmati jamuan besar pada kesempatan Ramadan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin. Ini mohon maaf ya, kita sharing-sharing saja. Materi udah. Ini kayaknya kan senior semua, bahkan ada yang jenderal-jenderal juga ada yang hadir di forum ini saya lihat ya. Jadi pada kesempatan ini sharing-sharing saja. Ya ngobrol-ngobrol lah begitu, nanti kesempatan sampai jam 7 lah, kurang lebih 45 menit atau cukup setengah jam, terus nanti sharing-sharing ya nggak apa. Saya kebetulan laptop itu kemarin sore saya mengadakan acara buka bersama di kantor kami, lupa laptop nggak terbawa tertinggal ya, sehingga saya manual aja, cerita-cerita saja, mudah-mudahan nanti ada inspirasi yang kita ambil gitu ya. Luar biasa ya, ini hari ini banyak juga yang hadir, sekian, sampai berapa ini Pak Cito? Sudah 281. Nah, nanti sampai 500 nanti. Cepat sekali perkara yang hadir. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada Ramadan ini Allah kasih kesempatan pada kita, karena momentum ini luar biasa ya, karena masih dalam suasana pandemi, sehingga banyak saudara kita yang mungkin tidak sampai pada bulan-bulan yang senantiasa kita nantikan, yakni bulan Ramadan. Kita udah berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan. Banyak saudara kita yang hari ini tidak bisa ikut menikmati jamuan Ramadan seperti yang kita lakukan hari ini. Karena apa? Karena COVID. Berapa banyak orang, ribuan orang meninggal gara-gara COVID. Saya termasuk salah satu alumni Oke, kelihatannya Ustadz Barjana nge-freeze ya. Halo? Oke, lanjut nge-freeze tadi. Oke. Ini kok oke, baik. Double ya. Ya, double zoom ya. Halo, suara bisa diterima Pak Cita? Bagus Bisa, ya? bagus, suaranya bagus gitu ya. Cuma ada foto yang ganteng sekali. Itu ada yang screen itu Ustaz. Yang apa ini? Screen itu. Kok kayak kedouble tempat saya ini? Ada yang share screen. Siapa ya Pak? Campur nomor bagus. Udah lanjut, Tat. Oke. Karena Jadi, orang banyak. Alhamdulillah ya. Sekarang kita sama-sama bersyukur dulu. Allah kasih kesempatan Ramadan hadir pada kita, karena ini kesempatan yang bisa jadi menjadi satu wasilah kita diangkat oleh Allah. Karena dosa-dosa kita, dosa mata, dosa pikiran, dosa tangan, dosa dan sebagainya, ini kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu berapa banyak orang meninggal belum menikmati Ramadan ini, termasuk depan rumah saya. Saya nggak keras-keras, nggak, biar tidak kedengaran depan rumah. Jadi depan rumah saya persis hanya jarak 3,5 meter karena di perumahan gitu ya. Itu beliau masuk hari Sabtu di bulan Juni, masuk rumah sakit. Saya juga masuk rumah sakit hari Ahad. Cuman beliau tidak langsung pulang ke rumah, langsung ke kuburan. Saya alhamdulillah masih bisa. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah kita masih dikasih kesempatan untuk kita bisa melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ini satu syukur. Yang kedua, Ramadan itu kan satu hal yang nanti bisa kita kaitkan dengan HNI. Jadi Ramadan itu adalah sebuah nek cara wong nyambut gawe ini bukan pegawai, cara golek pangan bukan pegawai. Ramadan itu kayak orang bisnis. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah Ramadan di mana bulan yang Allah kasih pahala itu tak terhitung, tak terbatas. Jadi orang tidak dibatasi sekian tapi tak terbatas. Tapi ada juga yang tidak dapat apa-apa di Ramadan itu. Jadi Ramadan itu ada sebuah perintah yang mungkin sama lapar dan ngelak karung liye podo, lapar dan dahakanya sama. Tapi ada orang yang tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga. Sisi lain ada orang yang mendapatkan anugerah Allah dari Ramadan itu, ya pertama dihapuskannya dosa-dosanya. Bahkan ada juga satu malam yang ketika kita mendapatkannya, itu dikasih pahala seperti
1000 bulan. Nah, itu luar biasa. 1000 bulan itu kan Lailatul Qadar itu kan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr gitu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu sebuah malam yang Lailatul khairun min lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya apa? Seumur hidup kita. Karena orang jarang bisa umur sampai di atas 80 tahun kan bisa dihitung. Tapi ini kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan anugerah pahala yang begitu luar biasa besar. Saking dahsyatnya kita itu baru senang saja akan kedatangan Ramadan ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Maka Allah akan haramkan jasadnya dan neraka. Ini kan luar biasa, baru senang loh, belum melakukan apa-apa saja. Senang akan datangnya Ramadan saja kita udah dapat ampunan dari Allah. Diharamkan jasad kita dari neraka. Belum lagi kita melakukannya puasa itu dengan penuh iman dan mengharap keridhaan dari Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Allah. Barang siapa melakukan puasa dengan iman dan mengharap keridhaan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita sebelum dan sesudah. Ini kan dahsyat sekali. Berarti mohon maaf, ini momentum. Sekali lagi sak durunge ngomong duit ning donya, duit itu mah gampang. Apa nih HE ini Pak Jito itu sebenarnya terlalu ngumpul-ngumpulkan saya. Pak Jito itu tumpuannya duit ya serasa dihitung gitu kan, semacam itu. Melompat dahsyat ya. Nah, semacam misalkan ya stuck di situ-situ saja. Pak setelah naik-naikkan ya omah ya ming piro lah gitu kan. Ya cuman gitu aja. Tidur kadang-kadang saya cuma tidur ya di emperan saja ya. Tidak mesti menikmati dengan kasurnya empuk, meski punya kasur empuk lah semacam. Tentunya cuma kayak itu. Tapi sekali lagi ini mumpung Ramadan kita saling mengingatkan, tapi nanti kita ambil ibrah dari Ramadan ini dengan HNI. Jadi sekali lagi anugerah yang begitu luar biasa karena Allah itu mungkin akan menjadi satu wasilah kita mengangkat kita di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang dijelaskan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di mana yang kita ambil pelajaran bahwa Ramadan itu sebuah perintah yang sangat clear. Sebuah perintah yang clear target hasil dan target waktu ini ya. Nah, ini nanti terkait dengan ini. Ramadan itu perintah Allah di mana target hasilnya itu jelas. Apa itu ya la'alakum tattaqun, target hasilnya kan jelas. Jadi ini memberikan gambaran pada kita bahwa kalau kita melakukan serta amalan itu kita harus jelas target hasilnya koyo opo gitu. Ketika kita tidak jelas target hasilnya, lem laku yang sak tekane enggak begitu jelas. Maka Pak Jito dan menggebung-gebung itu targetnya udah emerald karena sapir udah biasa itu kan. Atau mungkin targetnya platinum dengan jelas. Dan yang kedua apa? Kejelasan target waktu. Ini yang jarang-jarang kita melakukan evaluasi, melakukan sebuah pekerjaan dengan kejelasan target hasil dan kejelasan target waktunya. Nah, Ramadan itu perintah Allah, kita suruh lapar, kita suruh ngelak-ngelih dan mencegah berbagai macam hal yang membatalkan Ramadan dalam rangka apa? Kejelasan targetnya menjadi orang-orang yang la'alakum tattaqun. Clear ya, ini targetnya menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang nanti akan mengajak kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua, Bapak Ibu, target hasil, target waktunya. Ini kan jelas juga Ramadan, ya enak ceritanya Ramadan rong sasi, gitu. Tidak ada ceritanya perintah Ramadan itu selama 2 bulan, nggak ada. 1 bulan, gitu kan. Ini clear, maka ketika Anda kepengen sukses nantinya di hari, perjelas target hasil Anda dan perjelas target waktu Anda. Kapan platinum, kapan emerald, kapan sapir dan sebagainya, itu mungkin memperjelas itu ya. Nah, ketika mungkin nggak jelas target hasil dan target waktu, biasanya itu kerjaan kita tuh juga nggak jelas, mungkin begitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur. Nah, maka sekali lagi nanti kita hubungkan dengan ini bahwa ini ya sebuah wasilah, sebuah cara saja, di mana kalau kita bincang Islam dan ekonomi sebelum nanti masuk ini lebih agak melebar gitu ya, kita membincangkan masalah Islam dan ekonomi, bahwa Islam itu kan tidak mengajarkan kita menjadi umat yang lemah. Itu yang harus kita pegang. Jadi Islam itu mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang mukmin yang kuat gitu. Al-qawiyun. Al-mu'minul qawiyun gitu. Al-mu'minul qawiyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min. Orang mukmin yang kuat itu kan lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya apa ya? Kekuatan berbagai macam hal termasuk ekonomi itu jadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, sangat penting itu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, Islam juga tidak mengajarkan kita menjadi orang-orang yang secara ekonomi itu ekonomi yang lemah. Maka doanya kita diajarkan doa yang mungkin setiap hari sudah kita baca melalui doa-doa yang maksur. Dalam maksurat yang mungkin sudah sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran gitu. Clear ya. Jadi sebenarnya kita itu diajarkan menjadi orang yang tidak menjadi orang yang fakir, karena ada ungkapan yang mengatakan kadal faqru ayakuna kufran.
hampir yang namanya fakir itu orang mudah jadi jatuh kafir gitu ya. Masya Allah, ini alhamdulillah ini kita diajarkan nyari duit ini biar kita tidak jatuh pada golongan orang-orang yang fakir. Karena kefakiran itu akan dekat-dekat dengan kekafiran. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya saya tidak ngerti ya, saya ini ya lulusan madrasah aliyah sampai perguruan tinggi ya di Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab ya Sunan Kalijaga. Tapi secara keluarga, mohon maaf ya, saya itu masih saya berasal dari satu wilayah di Kabupaten Sleman di kecamatan yang udah paling pinggir barat ya, namanya minggir kecamatan, minggir orang pinggiran ya. Nah itu saya itu di daerah itu mungkin boleh dibilang ya secara keagamaan campur-campur ya Kristen itu, tapi yang jadi masalah itu keluarga kami itu masih keluarga yang campur-campur ya, dari bule, dari Padang sebagainya itu masih beragama Katolik lah semacam itu. Saya juga tidak tahu kenapa dulu bisa begitu ya. Pokoknya tempat saya itu lucu. Satu kampung saya itu di kampung kami yang agak lucu. Yang mewakafkan masih ada dua gini Pak, pencet yang di atas. Halo, yeah. Yang punya masjid punya tokoh Muslim, tapi adiknya yang punya masjid tokoh Katolik, itu terjadi semacam itu. Nah ini kalau kita runut, kenapa banyak orang goyah akidah itu diantara masalah faktor ekonomi gitu. Di antara masalah faktor ekonomi juga. Makanya orang dulu bilang kadang-kadang supermi aja orang bisa pindah agama, supermi bisa pindah agama. Apalagi supermi, sering saya sampaikan di dalam training ya. Supermi aja orang bisa pindah agama. Karena apa? Kemiskinan gitu kan. Apalagi supermi gitu. Berapa banyak orang-orang yang kelihatan soleh itu harus pindah agama gara-gara supermi. Supermi itu supermi yang bisa kentut gitu kan. Itu banyak terjadi Bapak Ibu semuanya. Ini semua kan gara-gara masalah ekonomi. Jadi ekonomi itu penting ternyata, cuman jarang dikaji. Ekonomi kan seolah-olah jarang dikaji, dan otak kita udah seolah dijauhkan bahwa dunia itu seolah-olah bukan hak kita. Kita pokoknya dunia itu melarat gak apa-apa, yang penting saya mlebu swarga lah, seolah semacam itu gitu kan. Dalilnya itu orang mukmin itu kan surganya dunia itu surganya orang kafir, nerakanya orang mukmin. Jadi sebagai orang mukmin, ayo wajar lah kita baru di neraka kok kita memang harus susah-susah. Seolah-olah harus diterjemahkan semacam itu gitu. Nah, ini kadang-kadang jadi kesalahan kita berpikir bagaimana mensikapi dunia ini ya semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tapi sekali lagi Islam itu adalah Islam yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang secara ekonomi menjadi kuat. Sepakat ya Pak Cita ya? Secara ekonomi harus kuat ya, sepakat ya? Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, Islam itu kan sama bagaimana menjadi orang yang kuat secara ekonomi gitu. Ya karena ajaran Islam itu ajaran yang ternyata juga banyak hal yang harus menggunakan masalah finansial, masalah keuangan gitu. Meskipun ya contoh gini. Kita kan mengenal namanya rukun. Ada rukun iman, berarti sesuatu yang harus diimani itu. Sesuatu yang harus diimani, misalnya ada 6 ya, rukun iman pada Allah, malaikat Allah, Rasul, kitab dan sebagainya, itu hal yang harus diimani. Begitu juga ada rukun sholat, artinya perkara-perkara yang harus dilakukan ketika sholat. Begitu juga kita mengenal sebagai seorang muslim ada namanya rukun Islam, sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu ternyata 5 hal. Itu diantaranya memang tidak cukup fisik saja, ada satu rukun yang itu harus bersyarat menggunakan finansial yang agak kuat, namanya haji. Haji adalah sebuah kewajiban yang harus. Makna rukun kan sesuatu yang harus gitu. Rukun sesuatu yang harus, berarti sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Nah, ini kan, dan ternyata rukun Islam yang kelima itu bisa melakukan haji itu kalau ada duit yang banyak, itu pun sudah banyak, nunggunya lama sekali gitu kan. Saya itu paling enggak, ini alhamdulillah doanya ya, ini saya mudah-mudahan masuk yang ini kan sudah ada pengumuman dari Departemen Agama. Saya harus berangkat 2020, sudah mundur 2022. Ini baru ada pengumuman dari pemerintah Saudi bahwa di secara sedunia itu cuma 1 juta orang. Nah, terus Indonesia untuk jatah biro, jatah berapa? Nah, nanti saya itu termasuk yang bisa masuk atau tidak. Tapi kalau secara umur, oke, masih masuk ya, karena yang di atas 65 sudah tidak boleh ya. Ini alhamdulillah masih di bawah. Kita lah ya sih 40 tahun ya, meski sudah 50 tahun ya. 17 tahun. Nah, masih 17 tahun ya. Nah, ini luar biasa, apalagi hari ini ketika Anda kepingin melaksanakan haji ini dengan cara reguler seperti saya kan daftar sudah sejak tahun 2012. Padahal antrian hari ini sudah mencapai angka 30 tahun. Jadi kalau Anda umur 40 tahun hari ini belum daftar, ya umpama daftar hari ini ya berarti berangkatnya umur 70 tahun. Kalau peraturan tetap di atas 65 enggak kan berarti hari ini daftar ya ora iso mangkat gitu kan.
repot ya semacam itu. Tapi sisi lain sekali lagi bahwa kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji kalau tidak ada finansial. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa tidak sempurna suatu kewajiban, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib gitu ya. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah, ibadah haji itu wajib, sementara bisa melakukan ibadah haji dengan duit berarti punya duit menjadi wajib kan gitu kan. Wudhu itu nggak wajib. Tapi kalau sampean kepengen sholat, sementara syarat sahnya sholat itu harus bersuci. Bentuk bersuci itu adalah dengan cara berwudu, maka wudu menjadi wajib kalau mau sholat gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Apa ini? Wah, ada yang nggak paham bahasa Jawa ya. Mohon maaf ya, ini kan leader desa itu jadi bahasanya masih campur-campur ya. Ternyata ada dari Taiwan dan sebagainya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita punya duit itu wajib. Karena apa? Karena kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan dengan menggunakan fulus. Duit itu uang ya, dengan uang begitu ya. Berarti punya uang yang banyak itu wajib. Karena tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya uang yang cukup banyak. Clear ya? Berarti hari ini bagaimana kita punya uang itu penting karena kebutuhan kita cukup banyak. Meskipun real kita ya kita butuh sandang, ya butuh pangan, ya papan, ya kendaraan, ya termasuk jalan-jalan yang wajib tadi itu ke Mekah Al-Mukarramah dalam bentuk haji dan umrah. Ini saya pikir menyamakan frekuensi dulu bahwa hari ini bahwa kita sebagai seorang Muslim itu punya duit yang banyak itu menurut ini ya kalau kita mau menunaikan kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang bisa mengamalkan arkanul Islam, meskipun ada orang yang mungkin bisa jadi haji, ya dihajikan juga bisa itu. Tapi secara umum kan ya melakukan haji ya dengan finansial kita sendiri. Kalau kita dengan finansial kita sendiri, hari ini ukuran angka-angka 45 juta dan sebagainya itu di kalangan kita masih dikatakan sedikit atau banyak. Mungkin makanya kalau kelas Pak Cito kan kecil gitu kan. Tapi ukuran umum kan masih banyak gitu. Banyak berarti memang ini harus kita ikhtiarkan. Sementara otak kita ini nggak pernah diajari bagaimana punya duit yang banyak. Ini permasalahannya. Generasi kita hari ini nggak pernah diajarkan cari duit, tapi cari penghasil, cari pekerjaan. Hari ini kebanyakan kita ini tidak diajarkan bagaimana punya duit yang banyak, tapi diajarkan cari pekerjaan, bukan cari uang gitu loh. Kesalahan dalam dunia pendidikan kita itu masih mencetak bagaimana kita dapat pekerjaan, bukan dapat duit yang banyak. Maka cara mengajarkannya, ibu pergi ke pasar titik-titik sayur, jawabnya selalu apa? Kalau waktu SD kita dulu kan diajarkan ibu pergi ke pasar titik-titik sayur, jawabnya selalu beli. Tidak pernah diajarkan menjual kan? Ini menjadi sebuah karakter kita bahwa ya sejak taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak gitu kan, sejak TK sampai perguruan tinggi itu mikirnya setelah selesai cari pekerjaan bukan cari duit gitu kan. Dan itu hari ini cukup besar, cukup berat sekali sehingga dengan konsep semacam itu hanya munculnya angka pengangguran yang begitu tinggi. Berapa banyak sarjana-sarjana kita yang ketika berkuliah, yang ketika menjadi mahasiswa menghabiskan puluhan juta tapi selesai menjadi sarjana, cari pekerjaan juga ternyata tidak gampang. Akhirnya ya seberapa pun diterima. Sehingga sarjana kita banyak juga sarjana yang bayarannya cuma 1 juta, 1,5 juta. Banyak tidak kira-kira hari ini? Sarjana hanya pengajaran semacam itu. Banyak tidak? Banyak sekali. Karena mindset menjadi pegawai terus gitu loh. Ketika menjadi PNS susah ya, hanya saat pencekal saya penting pergi pagi pulang petang, yang penting pakai sepatu meskipun tanggalnya belum habis, duitnya sudah habis. Itu yang terjadi hari ini gitu kan. Kan ngeri sekali gitu kan. Lah kayak gitu boro-boro mau ngomongin haji umroh. Wong untuk kebutuhan aja udah repot begitu kan, udah habis-habisan, sudah nggak ada sisa gitu kan. Oke, itu clear ya. Oke, maka hari ini Bapak Ibu kita akan coba sharing-sharing karena saya termasuk mantan orang yang semacam itu gitu ya. Udah tidak pinter kepengen jadi PNS itu kan. Saya termasuk di dalamnya karena saya orang kampung itu orang yang mendidik bagaimana menjadi piyayi. Piyayi itu ya pokoknya PNS lah. Kalau udah PNS sudah dianggap jadi orang gitu lah. Saya kan didikan bagaimana ya pokoknya besok PNS, kalau udah PNS pokoknya di kampung itu udah terhormat gitu loh. Terhormat sekali. Itu ada semacam itu.
Maka saya juga termasuk salah satu orang yang mimpi kepengen jadi PNS. Meskipun kuliah saya itu ya nggak pinter-pinter, emang nggak pinter gitu. Selesainya saja semester 17 kok. Itu saking senengnya atau saking bodohnya ya, saking senengnya belajar di kampus, cinta dosennya. S1 saya itu sampai semester 17. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh ini, jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Sekarang kan anak udah 7 semester udah selesai, 9 semester udah selesai, 10 itu udah lama gitu kan. Nah, dulu mas zaman saya itu zaman-zaman ya kuliah itu sampai belasan. Saya termasuk rekor ya, mahasiswa abadi MA. 17 semester baru selesai. Itu pun juga masih berpikir, sudah 17 semester IP juga nggak ada 3 loh. Ngulang-ngulang, bolak-balik nyari ini nilai IPB, apalagi susah sekali. Cace itu kan. Maksudnya C nilai C. Ya sudahlah. Wes selesai penting rampung lah gitu ya. Kemudian selesai ya. Meski nggak ada, udah semester 17 IP3 pun nggak ada. Itu ibaratnya kalau kita ngelamar secara resmi itu kan ya susah saingannya begitu ya. Tapi mindset masih kepengen jadi PNS itu. Itu karena apa? Karena mindset yang dibangun dalam otaknya itu belum dianggap jadi orang kalau belum jadi pegawai. Itu masalahnya gitu. Mohon maaf Pak Cito, ini kan sharing-sharing. Jadi kalau masalah materi ini apa cukup dengan Pak Cito MJ Group sudah luar biasa. Kita sharing-sharing saja. Nah, nanti kita nyari kliknya saja, mudah-mudahan ada yang klik dengan cerita atau secara yang saya alami. Sehingga waktu itu saya ngelamar. Tapi saya semester 17 juga nggak bisa bahasa Arab. Mohon maaf, bodoh kok diketok-ketok. Ya apa-apa lah. Ya ternyata bodoh juga bisa sukses di HNI lah bahasanya gitu ya. Istilahnya gitu ya. Nah, gitu aja. Ini keberkatan dari kebodohan tadi kan dia sukses di HNI karena jadi guru ya mungkin dari iso gitu ya. Tapi saya tetap pengen jadi PNS. Nah, waktu itu saya melamar juga di Departemen Agama, merubah jalur dari bidang pendidikan ke bidang dakwah. Karena kalau dalam bidang dakwah itu ya penting ya bisa baca Quran bisa bagus gitu kan. Ya intinya ada bekal-bekal untuk bisa ngomong di hadapan banyak orang gitu kan, ilmu-ilmu sedikit ya sedikit-sedikit sebodoh-bodohnya ya kita ada belajar. Sehingga saya di Depak melamar menjadi penyuluh agama setahun, 2 tahun, 3 tahun, melamar dari mulai pegawai honor saya diterima. Honor dari 10.000 sampai 100.000 sampai tahun keempat belum diangkat. Nah, gara-gara itu saya kenal HPA sampai HNI hari ini. Dan akhirnya tahun kelima saya alhamdulillah diangkat, cuman HNI sudah menggoda pada saya, HPA waktu itu, hanya saya milih keluar, dan hanya sampai detik ini, dan ternyata ada perubahan-perubahan besar yang terjadi ketika kita melakukan sebuah proses berniaga menjadi seorang pengusaha. Mindset saya sudah mulai berubah, dari pola karyawan menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang business owner, menjadi seorang pengusaha dengan cara paling mudah, yakni apa? Menjadi berbisnis melalui ala networking. Itu kan bisnis yang menjadi pengusaha dengan modal yang sangat sederhana lah semacam. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, clear. Jadi kalau kepengen berubah, ya kita melakukan sebuah terobosan-terobosan lain, yakni adalah berniaga. Baik Bapak yang berbahagia. Jadi kuncinya, kalau kita pengen sukses, tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita sebagai seorang muslim, mukmin itu kan pengen berkonsep bagaimana punya finansial yang mantap karena kebutuhan kita cukup banyak. Ya sandang, ya pangan, ya papan, ya kendaraan, ya jalan-jalan. Dan ini wajib jalan-jalan yang dalam bentuk haji umroh tadi itu ya. Haji umroh tadi itu. Nah wajib. Nah kalau kita udah ngomongkan 5 hal tadi itu. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Jangankan luas. Sempit aja udah mahal gitu kan. Itu kan kebutuhan kita ya. Ini privasi kita ya. Rumah itu kan penting nih. Sandang. Apalagi ibu-ibu dari pagi sampai sore. Sandang kebutuhan ibu itu kan luar biasa ya. Artinya menutup aurat sempurna itu kan biayanya lebih mahal daripada belum selesai udah dipakai. Berapa banyak sekarang jahitan belum saja udah pada dipakai. Yang udah jadi disobek-sobek, yang jin utuh saja dipotong tengah sampai mipit-mipit semacam itu. Rak-rak didelok wis kadung weruh lah semacam yang terjadi di lapangan. Itu kan banyak orang semacam itu. Nah, ini ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ibu kita kan kebutuhan secara sandang kan dibutuhkan lebih lengkap sehingga biaya lebih mahal. Pangan kita dituntut untuk halalan wa thayyiban. Papan kita dituntut untuk punya rumah yang luas. Kan gitu kan? Rumah yang bukan sekedar rumah yang luas, Karena identik umat Islam itu anaknya banyak gitu kan. Identik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa Rasul itu senang dengan jumlah umat yang banyak sehingga umat Islam seolah-olah ya mengikuti Rasul sehingga kok mek loro kita era wangun gitu kan rata-rata ya piro selusin rong lusin gitu ya. Anaknya. Nah, alhamdulillah saya juga sampai pekerjaan saya ceramah ngalor ngidul ngitan bahasa orang Jawa itu ya ngerti itu ya anak pitu itu kan. Ini kan kalau rumahnya sempit kan ya repot gitu kan. Ini kalau kita punya rumah sempit kan ya agak repot ya semacam itu. Maka salah satu kebahagiaan dalam rumah tangga itu diantaranya punya rumah yang luas. Tapi jangankan yang luas sekarang saja sempit saja
mahal. Sehingga namanya properti itu yang laris yang RSSSSSS itu rumah yang sangat sempit, sederhana, sumpek, untuk selonjor saja agak susah, itu lebih laris daripada yang rumah yang luas. Kenapa? Umat Islam nggak pernah disetting punya duit yang banyak, sehingga jangankan mikir orang besar, mikir rumah yang besar, rumah yang sempit aja kadang-kadang susah gitu kan. Ini yang terjadi hari. Berapa banyak orang yang udah berumur tapi rumah saja belum punya. Ya karena mindset yang dibangun tadi, mindset berpolakan mencari pekerjaan, bukan mencari finansial, bukan mencari uang. Nah hari ini sekali lagi kita akan belajar mencoba untuk mencari uang, gitu ya. Belajar golek duit bahasa orang Jawa. Belajar mencari uang, bukan belajar cari pekerjaan. Pekerjaan udah kita dapatkan, tapi kalau pekerjaannya gitu-gitu ya nasibnya gitu-gitu terus saja itu semacam itu. Maka hari ini kita akan belajar mendapatkan penghasilan yang tidak pasti. Padahal kebanyakan kita milih penghasilan yang pasti, betul tidak? Rata-rata kalau saya isi terani ibu-ibu, mohon maaf, nun sewu kulo tanglet, kira-kira milih penghasilan yang pasti atau tidak pasti? Rata-rata jawabnya yang pasti banyak semacam itu. Kecuali orang ini yang udah sering training, cari yang tidak pasti gitu kan. Rata-rata gitu yang terjadi milih yang pasti. Padahal yang pasti ya pasti segitu-gitu terus gitu kan. Maka hari ini kita akan mencoba menguatkan pada teman-teman sekalian yang udah pada senior namanya sharing. Saya udah yakin ini kan udah para juragan semua. Ini kan cuma sharing hari ini bagaimana menguatkan keyakinan Anda bahwa HN itu nggak main-main. Bahwa HN itu sebuah bisnis besar. Bisnis besar yang akan bikin sebuah perubahan besar yang ada dalam diri kita. Ya minimal alhamdulillah sandang, pangan, papan, kendaraan, dulan-dulan itu nanti Anda dapatkan. Dan itu saya sebagai alumni IAIN yang sudah sekian lama mengabdi di pemerintah gitu melalui Departemen Agama yang dulu honor ya segitu itu duit yang enggak rumah kontrak aja juga enggak dapat. Maka saya mengawali hidup dari seorang ya udah berkeluarga dari pondok mertua indah numpang morotua gitu ya. Itu tapi alhamdulillah gara-gara dia bisa berubah dari pondok mertua indah bisa jadi kontraktor itu. Maksudnya bisa ngontrak rumah waktu itu kan. Habis itu bisa beli ruko, ya bisa beli rumah, bisa bikin kantor ya bisa menyiapkan depan anak-anak kita gitu. Nah, semacam itu gara-gara ini. Clear ya? Clear Bapak Ibu. Sekali lagi Allah tidak akan merubah nasib kita. Kita harus punya satu konsep di mana Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita nggak merubah nasib yang ada dalam diri kita. Ya, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah nasib yang ada dalam diri kita. Nah, kalau Anda Bapak sekalian kepengen berubah secara finansial, maka rubah cara konsep mencari maisahnya. Nah, Aisyah wis udah pinter-pinter kabeh. Cara cari maisah itu. Nah, Aisyahnya Pak Ustaz udah mikir si jeluru telu papat mungkin itu ya. Kalau Maisah, wes pinter-pinter semua. Sekarang Maisah bagaimana kita dapatkan? Maka harus kerja keras dan cerdas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada kita, kalau Bapak Ibu kepengen sukses, maka kita disuruh memperhatikan sebuah perniagaan. Jadi berniaga itu ternyata diperintahkan oleh Rasul. Alaikum bitijarah kata Rasul. Perhatikan MJ Group mungkin ya. Mental juara grup. Perhatikan alaikum bitijarah akan sebuah tijarah, akan sebuah perniagaan. Fa'ina fiha, karena dalam perniagaan itu tis'ata syari ada 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah buka. Itu ternyata dalam perniagaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sementara kita tuh nggak pernah mikir situ. Dagang itu kan profesi yang dilihat sebelah mata. Sarjana mosok cuma jualan kopi sevel. Kuliah lama-lama cuma jualan sabun. Lama-lama kuliah cuma jualan pasta gigi. Soalnya diremehkan semacam itu. Padahal ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang penting kan jualan pasta gigi tapi bisa beli Pajero Pak Cito, atau sekarang mobilnya apa Pak Cito itu? Daripada jualan Pajero beli pasta gigi herbal aja nggak mampu, itu kan mending jualan herbal, pasta gigi herbal, bisa beli rumah, bisa bikin itu lama. Karena dibalik kita tidak boleh meremehkan tidak boleh meremehkan profesi dalam niaga itu, karena dalam niaga itu ada sebuah lompatan-lompatan besar. Waktunya berjalan cepat ternyata ya. Jadi intinya gitu ya. Oke, intinya kepengen sukses berniaga. Dan Rasul sudah menyampaikan 9 dari 10 fitur itu ada dalam dunia dagang. Clear. Nah, sekarang dagangnya apa? Nah, saya kepengen kalau udah dagang, sejak kecil itu saya udah dagang. SD, pulang sekolah, sudah buat tromos es lilin keliling kampung, sambil pulang sekolah, udah jualan. Tapi kalau sekedar jualan, itu kan ora obah, ora mamah. Halo, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Biar sambil kenalan bahasa Jawa buat teman-teman yang enggak dari luar Jawa. Ora obah ram. Kalau kita hanya sekedar dagang, itu ketika enggak dagang enggak dapat. Bahasa orang Jawa ora oleh, ora obah, ora mamah, ora kerja, tidak jualan, ya kita tidak dapat. Itu
Itu namanya sudah dagang. Tapi HN ini akan mengajarkan kita sebuah konsep di mana kita tidak sekedar dagang, tapi level dari seorang pedagang apa menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu ya tersistem, berpikir omset besar, tidak sendirian, melibatkan banyak orang. Itu pengusaha. Menjadi seorang business owner itu menjadi seorang yang punya sistem dalam membangun sebuah usahanya. Seorang pengusaha mesti mengalami menjadi seorang pedagang, menjadi pedagang belum tentu menjadi seorang pengusaha kan gitu. Nah, level HN itu mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang pengusaha. Kalau pengusaha itu piye carane ora obah tetap mamah gitu loh maksud saya. Kalau jadi pengusaha itu bagaimana nanti suatu hari nanti mungkin Anda kecapean, tapi karena Anda sudah melibatkan banyak orang, Anda tidak melakukan penjualan tapi omset masih bisa besar. Anda tidak terlibat tapi masih besar. Pak Sucipto keliling dunia, ke Eropa, setengah bulan nggak ngapa-ngapain, omset masih naik. Itu pengusaha gitu. Jadi kerjaannya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan karena dia punya sistem. Dan HN itu nggak main-main. HN itu punya sistem di mana akan memberikan sebuah solusi Anda menjadi seorang pengusaha besar dalam konteks ini. Ini yang jarang-jarang sehingga orang itu gelem ora-ora, setengah-setengah bersamaan karena nggak paham. Maka nanti saya sampaikan syarat-syarat kesuksesan. Mudah-mudahan ada waktu ya. Ya singkat-singkat aja. Mungkin nanti suatu saat ya full 1,5 jam dalam sebuah forum yang mungkin kita dapat semacam. Tambah Pak, tambah setengah jam. Saya ada acara jam 8 saya harus sudah sampai di mana di kelompok habis kelompok langsung ke Purworejo ini. Ya, agak padat hari ini juga. Jam 7 selesai juga. Nanti kan perjalanan saya sekitar 1 jam juga. Jam 8 harus sampai sana. Ya, kayak gitu ya. Kayak clear. Intinya clear. Jadi hari ini HN itu kalau konsep mencari finansial dalam kajiannya Robert T. Kiyosaki yang udah ada di otak Anda itu. Rata-rata kan mesti udah mengenal semua ya. ESB itu ya. Uang yang masuk dalam kantong kita sumbernya kan ada 4. Menjadi employee, self-employee, business owner, maupun investor. Menjadi investor. Menginvestasikan Anda itu. Nah hari ini HN itu di mana di posisinya? Di business owner, bukan di ya Anda bisa juga menjadi employee, self employee, tapi hari ini HN ngajarkan dari ES ke B menjadi seorang business owner, menjadi seorang pengusaha yang tersistem. Kalau Anda di HN ini masih kerjaannya, mohon maaf ya, cuman bekam saja menjadi seorang bekam keliling terus, itu posisi di self employed atau hanya jualan terus hanya jualan tanpa membangun jaringan yang besar, itu Anda terjebak di self employed. Itu ketika Anda nggak jualan ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Maka larilah ke seorang business owner yang tersistem itu. Nanti dikasih. Nah, business owner menjadi seorang pengusaha. 3 cara menjadi pengusaha. 1, konglomerasi, 2, kolaborasi, 3, networking. Dan hari ini konglomerasi, kita orang tua kita nggak punya apa-apa, nggak mewariskan sebuah kekayaan besar, nggak mewariskan perusahaan, ya kita nggak masuk di wilayah itu kan, nggak masuk di wilayahnya itu. Nah itu ya. Mau kolaborasi, ternyata juga mau kolaborasi harus punya duit yang banyak, misalkan semacam. Contoh misalkan Anda itu kepengen menjadi seorang penjual ayam goreng, tapi Anda nggak punya ilmu goreng. Anda bisa kok, kita nggak harus pintar jual ayam goreng, tapi bagaimana langsung punya branding kuat, bisa berkolaborasi. Misalkan beli franchise, KFC, kalau juga ada Rocket Chicken, itu beli. Sehingga Anda langsung punya Rocket Chicken, padahal yang milik Anda. Nah, beli nama itu namanya berkolaborasi, atau franchise, mengambil franchise itu berkolaborasi. Cukup luar biasa. Mau jualan ayam saja itu beli namanya aja udah 260 juta itu kalau sekelas Rocket Chicken. Saya iklanin. Angka besar atau kecil 250 juta? Kan besar wong kita ditanteng menjadi stokis 5 juta aja mikir. Ya enggak jadi. Ini padahal mau kolaborasi semacam itu. Maka hari ini ada cara yang paling mudah ya, ini adalah menjadi seorang pebisnis networking, menjadi pengusaha dengan cara networking. Dan ini salah satu cara menggunakan konsep networking itu biar kita kecipratan jadi pengusaha, biar banyak orang yang hari ini nggak punya apa-apa menjadi pengusaha, biar orang yang hari ini lemah nggak punya kode dan sebagainya bisa jadi pengusaha, karena modal dalam networking itu kan mulut kita, lambe kita. Maka orang melesetkan konsep networking MLM itu kan mulut lewat mulut, bisnis gedok tular, mulut lewat mulut. Nah, kan luar biasa. Siapa yang tidak punya mulut? Semua punya mulut. Yang kaya punya, yang miskin punya. Terkadang yang miskin dia mulutnya goyang terus. Padahal sekarang mulut kita ada 2, mulut sama jari terus prospek terus akan jadi kekuatan besar. Ini semua bukan siapa-siapa, bacanya juga bukan siapa-siapa, orang kampung, orang desa. Tapi gara-gara mulutnya selalu gerak terus, ngomongnya Assalamualaikum, apa kabar? HNI, ayo gabung. Assalamualaikum, apa kabar? HNI, ayo gabung. Setiap ketemu orang ngomong HNI, sehingga orang gabung, 1, 2, 3, 4 terus bergerak, hanya jadi puluhan ribu orang di grup kita.
Jadi kalau udah puluhan ribu, meski tidak semuanya pakai, meski tidak semua jadi pemain, tapi kan tidak mati semuanya, gitu loh. Ono sing nompo, ono sing ora, ono sing urip, ono sing mati itu. Kan masih ada yang hidup. Dan yang hidup itu kalau Anda cuma beli kopi aja udah miliaran hari ini. Nah kalau udah miliaran gara-gara Bapak Ibu, gara-gara Bapak ada omset miliaran, mosok perusahaan dolim ke Anda, nggak mungkin Anda akan dapatkan angka-angka yang luar biasa. Apalagi kerja cerdasnya kayak Pak Jito itu kan, kerja keras dan cerdas, urung gede buat omset tapi udah bisa menikmati macam-macam, kayak puasa gitu loh. Kayak puasa yang kerja keras itu sudah udah saya kerja itu oke karena taktis gitu loh. Nah, Pak Jana. Halo, ini sudah 500, alhamdulillah ya. Pesertanya sudah mentok 500. Terus ini banyak pertanyaan, ditunggu tuyulnya Pak, ditunggu tuyulnya. Masa, ya. Oke sih, gitu ya. Tapi ini anak muda itu mah gampang lah sesungguhnya. Jadi intinya gitu Bapak sekalian. Astagfirullah. Ya, selamat, terima kasih sharing ke Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi sampai mana Pak Jito? Sampai itu kerja cerdas. Nah, artinya mengajarkan kita pada sebuah konsep kerja cerdas gitu ya. Oke, klik. Jadi sekali lagi saya yakinkan Bapak Ibu semuanya sekali ini nggak main karena ini bisnis kita yang sederhana ini ketika Anda lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, itu akan bikin sebuah lompatan yang besar. Maka oke, ini waktu yang masih singkat ini tinggal 1/4 jam ini saya sampaikan ya. Saya sampaikan bagaimana kesuksesan membangun bisnis ini. Ada 5 hal yang mungkin perlu Anda pegang. Yang pertama kepahaman dulu, kepahaman. Syarat ini Melayu-Melayu jenenge sharing. Al-fahmu. 5 syarat sukses membangun bisnis versi saya di antaranya al-fahmu, kepahaman. Kepahaman dulu, paham. Paham apa? 1, paham konsep. Kenapa kita milih HN ini dengan konsepnya networking? Nah, networking konsepnya kayak apa? Networking atau business networking yang hari ini juga gunakan. Jadi konsepnya adalah seperti kalau Allah mengajarkan kita ada ayat Allah yang Allah tunjukkan pada kita untuk kita belajar padanya. Ada cicak dan ada laba-laba. Nah, gitu ya. Kalau cicak kita diajarkan bagaimana melihat cicak itu cara cari makannya. Cara cari makan cicak itu kudu obah, harus bergerak. Kalau nggak bergerak orang nggak dapat. Cicak itu aktif gitu loh. Itu cicak gitu kan. Orang obah, orang mamah itu cicak gitu kan. Tapi sisi lain, Allah juga ciptakan laba-laba di mana laba-laba itu bekerja dengan keras, kerja keras dan cerdas. Dia nggak tergesa-gesa dapat makan, tapi dia membangun sebuah aset dalam bentuk jaring-jaring. Nah, jaring-jaringnya terbentuk, maka tidur pun dapat. Maka laba-laba itu ora ubah tetap mama selama dia punya omah. Tidak kerja nggak apa-apa selama dia punya aset gitu loh. Clear. Maka HNI ini konsepnya kalau kepengen besar, konsepnya ya konsep seperti laba-laba, bukan seperti cicak gitu. Anda fokus membangun jaringan dulu, membangun aset dulu. Jangan tergesa-gesa baru gabung langsung ke 1 juta, 2 juta, 3 juta. Enggak, pokoknya konsentrasi bangun aset. Makanya kalau mau seperti saya, jangan tergesa-gesa keluar dari pegawai. Saya 1 tahun memutuskan keluar itu setelah mulai begini udah mulai pandai sebagainya di financial baru saya memutuskan keluar. Karena selama waktu membangun laba-laba awal kan kita butuh finansial yang untuk bergerak. Maka saya masih tetap menjadi seorang pegawai. Ya, semacam itu paham tentang konsep. Jadi paham konsep kita hari ini adalah konsep kita menjadi seorang pengusaha, bukan sekedar mohon maaf, konsepnya seperti laba-laba bukan seperti cicak itu. Nek cicak ora ubah ora mamah, tapi bagaimana kita bisa seperti laba-laba ora ubah tetap mamah. Itu HNE. Maka bangun aset. Kita juga bisa tamsil kan seperti kita nanam padi atau kelapa. Kalau nanam padi, nanam merawat panen. Kalau pengen panen kita harus nanam lagi, rawat lagi, panen lagi. Nah, itu. Tapi kita ini bukan seperti nanam padi, tapi nanam kelapa sawit. Kita tanam, kita rawat, lama panennya, tapi sekali panen terus, gitu kan? Saya, ya Allah, dulu itu saya, mungkin kalau teman-teman Pekanbaru, ada nggak teman-teman Pekanbaru ya? Teman-teman Pekanbaru, saya dulu sering hampir tiap bulan ke sana ke Pekanbaru kita bangun. Tapi hari ini alhamdulillah sudah melahirkan dari Ribar. Paling nggak di Riau kantor cabang kami di bawah grup saya itu ada sekitar 7 di bawah Muhammad Ilham, 7 atau 8 kantor cabang. Saya tuh sekarang nggak pernah ke sana, tapi omset mengalir terus. Karena kedepannya masih lumayan, masih terus mengalir. Itu kalau Anda lakukan semacam itu akan terjadi itu. Saya sudah tidak dipakai karena mitra saya sudah pada pinter-pinter, bahkan lebih pinter daripada saya itu. Sing apik itu nek duwe murid lebih pinter daripada gurune lah. Itu berarti aman gitu kan. Jadi nggak perlu hebat, yang penting Anda mendapatkan orang hebat gitu.
Nggak perlu pinter, yang penting Anda mendapatkan orang yang pinter di bawah Anda. Dan itu insya Allah ketika jodoh ketemu, dan udah banyak contoh, orang biasa punya mentor-mentor yang luar biasa di bawahnya. Itu clear. Itu pertama kepahaman tentang sebuah konsep. Yang kedua, Bapak Ibu biar semakin kokoh, semakin kuat, ya Anda paham HN itu apa, sehingga Anda bekerja bukan semata-mata fulus tok, bukan semata-mata uang tok gitu kan. Maka harus tahu yang akan mengokohkan semangat kita. Karena kalau hanya uang itu tiap hari uang itu kadang-kadang juga goyah. Ketika uangnya nggak dapat, Anda udah muntaber, mundur tanpa berita, kena penyakit hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, gitu kan. Itu ketika hanya berniatkan fulus, maka kita harus paham. Kalau Dr. Mawardi sebagai seorang Dewan Syariah yang mengatakan setiap event tolong munculkan visi misi dan sebagainya. Hari ini kenapa kita termasuk lantang puasa masih teriak-teriak kayak gini? Karena ada visi misi besar yang mungkin tidak hanya sekedar hitung-hitungan duit gitu kan. Kenapa? Nah, ini kan amalkan 50 yang udah sering kita omongkan terus dengan istilah 5S itu. Tapi itu rohnya, itu akarnya, itu pondasinya yang menguatkan kita yang capek jadi tidak capek, yang jauh tidak merasa jauh itu sampai punya semboyan takkan surut walau selangkah takkan henti walau sejenak, karena ada misi besar yang ada di hari untuk hadirnya sebuah perubahan peradaban melalui usaha ini. Di antaranya apa? Peluang yang ditawarkan kan bukan semata-mata duit. Maka hari ini menawarkan pulang selamat kan? Karena ini akan pulang selamat dulu, nggak menawarkan pulang duit dulu, nggak menawarkan pulang sejahtera dulu. 5S pertama kan selamat gitu kan? Kan gitu. Selamat kenapa? Karena hari ini bab masalah halal haram itu sesuatu masalah yang sangat urgent buat kita gitu kan. Kebutuhan umat yang sangat urgent. Dan hari ini mohon maaf penduduk terbesar dunia namanya Indonesia yang puluhan juta atau mungkin 80%-nya itu muslim, tapi hari ini siapa yang menyediakan produk halal? Kita bisa buka ini. Hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi uang kita itu kemana larinya? Gitu kan, saudara-saudara itu sampunya beli apa di mana kan udah tahu semuanya. Siapa yang menguasai ekonomi hari ini dan uang kita itu masuk kemana udah tahu. Maka hari ini baru perang, baru sedikit gerak kita bagaimana menyelamatkan dengan menghadirkan perubahan dari tangan umat Islam, memastikan halal keluar dari tangan umat Islam. Ini yang bikin semangat kita karena peluang yang namanya selamat tadi itu, dan itu selaras dengan doa-doa yang diajarkan pada kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, ya Allah aku berlindung, ya Allah aku berlindung keselamatan agama. Selamat agama itu banyak faktor gitu kan, termasuk faktor apa yang kita makan harus selamat, termasuk obat-obat yang kita konsumsi itu harapannya selamat gitu kan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kebetulan HN itu core bisnisnya diantaranya obat-obatan, sementara dalam dunia perobatan sudah disampaikan oleh Rasul likulidain dawaun, setiap penyakitnya Allah turun itu pasti ada obatnya. Fata dawa wala tadawu fil orang, berobatlah kalian, tapi tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah ini alhamdulillah hari ini hadir HNI produk halalan wa thayyiban gitu semacam itu menjadi sebuah wasilah. Ini maka yang bikin semangat ini. Jadi enggak boleh egois. Anda udah selamat kok, dia itu udah mungkin nggak dapat apa-apa. Udah tadi malam hadir ibu-ibu guru udah lama sekarang udah pensiun. Alhamdulillah Pak, saya nggak susah nggak apa-apa udah. Tapi alhamdulillah Pak, saya sehat bersama HNI. Stroke saya bisa berjalan dengan normal gara-gara MHS. Kemarin sore itu ada orang yang udah lama namanya Bu Esti, siapa mitranya Mas Anwar datang. Oh Pak Barjan udah lupa ya, karena ya Allah, oh ya Bu Esti yang dulu. Dia merasa belum nggak apa-apa, tapi saya sudah senang bersama. Karena saya biasa gara-gara stroke bisa sembuh semacam. Contoh semacam. Nah ini kan luar biasa ya. Sehat, selamat dengan produk yang halal. Yang kedua apa? Sehat. Ini yang perlu dipahami. Sehat. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala jadi tidak bermakna. Itu ya. Ya, kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa ya. Yang ketiga apa peluang yang kita taruhkan? Smart pandai. Berapa banyak hari ini orang yang biasa-biasa bersamaan terus dapat ilmu banyak, dapat ilmu herbalis, dapat ilmu bisnis. Saya juga ngalor itu nggak pernah makan bangku fakultas ekonomi. Jangankan fakultas ekonomi, fakultas tarbiyah aja nggak paham, nggak dong gitu. Tapi ketemu HNI dapat ilmu luar biasa banyak. Ketemu HNI dapat ilmu yang banyak, ilmu herbalis, ngomong pengobatan ya sedikit-sedikit ya bisa ngomong. Ilmu bisnis ya saya bisa mengcoaching bagaimana Anda dapat peluang one day one million ya iso ngajari lah gitu. Wong aku ya di atas itulah bahasanya gitu semacam itu kan. Nah gitu. Luar biasa sempat. Hanya dampaknya apa? Sejahtera. Ini kan misi besar. HNI, kepahaman tentang HNI, pemberdayaan melalui konsep keselamatan dalam makanan minuman yang kita konsumsi, kesehatan agar kita semakin sehat, yang ketiga dapat berbagai macam ilmu, yang keempat ya bisa sejahtera. Ini kan luar biasa, termasuk bagaimana memperbanyak saudara dengan memperbanyak silaturahim. Ini kan dahsyat semacam itu. Oke, tuh, ini kepahaman alfa. Nek wis Anda paham alfa, kepahaman dan keyakinan, yakin produk, yakin sistem, yakin produk, yakin sistem, yakin produk, yakin sistem tadi udah konsepnya udah jelas, terus yakin produk,
Produk kan insya Allah hari ini branding kita kuat. Ini sebuah perubatan. Produknya bagus-bagus. Testimoninya menarik-menarik. Berarti kan Anda udah paham konsep bisnisnya, Anda yakin dengan produk-produknya dan sistemnya, ya tinggal beramal. Paham? Kepahaman dan keyakinan, terus keikhlasan memilih menentukan bisnis sudah menjadi bagian dari karir Anda, gitu kan? Karir Anda clear? Ya terus tinggal bekerja saja. Maka bekerja serius. Kadang-kadang bukanlah orang setengah-setengah aja itu masalahnya itu. Maka lakukan dengan bekerja dengan serius. Kita tuh tuntutannya bekerja itu dengan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa nguji manusia? Manusia siapa yang berikan yang terbaik dalam amalnya, termasuk di hayat ini, maka berikan yang terbaik. Beramal itu penuh kesungguhan. Yang keempat, syarat keempat, kesungguhan, jiddiyah. Ada jiddiyah, ojo setengah-setengah. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau Anda udah yakin, tinggal keberanian yang dimunculkan. Keyakinan sudah, tinggal keberanian yang dilakukan. PC ayo terus. Yakin, antusias gitu kan. Penuh antusias. Itu, ya itu. Semua itu perlu serius gitu. Perlu serius. Ya, makanya dilakukan semacam itu. Nah, jiddiyah sampai ada tadhiyah, ada pengorbanan. Kalau itu udah ada dalam diri kita, ada 5 tadi itu, kepahaman dan keyakinan, terus keikhlasan menentukan pilihan kita bukan setengah-setengah, nggak boleh ragu-ragu. Karena tidak ada ceritanya orang ragu-ragu itu sukses. Yang ketiga apa? Yang ketiga bekerja dengan serius, jiddiyah dan tadhiyah. Itu clear, itu insya Allah sukses. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, cuman masalahnya networking itu kadang-kadang branding di masa bahkan udah karena banyak juga yang abal-abal sehingga banyak orang cari duit malah buang duit, akhirnya branding namanya EML itu udah jelek semacam itu. Tapi itu tergantung sikap Anda, mindset Anda. Ini BCC permainan pikiran. Ketika Anda ragu-ragu ya susah meyakinkan orang lain. Pokoknya tunjukkan bahwa Anda hak ini adalah Anda. Anda hak ini dan hak ini adalah Anda. Dan orang ngomong itu mesti Anda kerja juga diomongin orang, Anda juga nggak kerja juga diomongin orang itu. Jadi jangan tentukan nasib Anda di kata orang lain, tapi dari keyakinan Anda. Maka mutu saya nek wani ojo wedi-wedi, nek ojo wani-wani semacam itu. Saya dulu juga digituin. Wah, itu nggak lama bisnis model kayak Pak Barjoni semacam itu. Coba kata-kata itu masuk dalam rekaman saya. Hari ini saya nggak ngomong di hadapan Anda gitu kan. Ada gitu, ada orang sabu itu nggak ini. Udah semacam itu. Udah, saya adalah saya menurut saya. Terserah akan saya tunjukkan suatu hari nanti. Wah gitu. Jadi energi negatif akan menjadi energi positif buat saya ketika ada yang semacam itu. Dan sekarang saya tunjukkan. Dan ternyata tahun berapa dulu ketika punya mobil itu justru yang ngomong itu malah pinjam mobil pertama kali saya. Ada juga yang semacam itu terjadi itu tak ingat ya betul itu dulu yang nyepakani saya. Ternyata saya punya mobil dia juga pinjam juga itu kan. Itu kadang jadi energi negatif jadi bikin sebuah kekuatan menjadi energi positif. Bapak Ibu sekali lagi nanti akan diomongin. Sekarang Anda berkumpul dengan orang yang punya motivasi tinggi, mungkin tentunya baik. Tapi nanti di luaran itu banyak godaan dari keluarga dari apa yang mungkin akan negatif. Nah, contoh terakhir gini. Oh, udah jam 7. Saya sebagai clock sih. Cerita tadi ada yang pesan, tolong dong cerita. Ini ada yang kangen cerita kata. Jadi Bapak Ibu ada sebuah negara yang dihuni oleh para kata. Rajanya ya raja kata, namanya masyarakat kata dia. Kata itu ya wok gitu kan. Wah, ternyata dalam satu pertemuan besar di kerajaan kata itu sang raja itu mengumumkan bahwa besok ditentukan idul rayanya hari raya kata itu. Idul Fitri di kerajaan kata ditentukan hari hanya. Semua bahagia. Semua akan menyambut. Kenapa melakukan puasa semua? Udah melakukan puasa. Orang yang bisa lebaran itu orang yang puasa. Orang nggak akan pernah merasakan nikmatnya lebaran era poso. Orang tidak akan pernah menikmati kenikmatan yang besar kalau dia tidak pernah merasakan suka dukanya sebelum menikmati itu. Ayam tetap rasa ayam yang biasa bagi orang yang sering makan ayam. Tapi ayam bakar menjadi nikmat ketika ketemunya. Sebelum ketemu ayam bakar hanya ketemu tempe gembus, tahu, tempe dan sebagainya itu. Jadi kenikmatan kadang-kadang diukur ketika dia melakukan sebuah perjuangan untuk meraih semacam itu. Rasa nikmat saya itu saya rasakan betul karena pernah jadi gelandangan yang tidur di emperan toko, di mesnya, di masjid gitu kan. Di gerobak-gerobak pasar. Sekarang bisa punya rumah dan sebagainya. Itu kenikmatan yang saya rasakan. Mungkin nggak akan nikmat ketika udah biasa di rumah mewah, udah biasa semacam. Nah, itu maka rasa syukurnya itu beda. Baik, kembali pada kata. Nah, sampai detik-detik dinunggu-nunggu betul. Kita kan nunggu kapan Idul Fitri. Nah, ketika jebret hari raya datang, wah berkumpul dengan riuh-riahnya, meriahnya kumpulan kata saling cipika-cipik. Saking senangnya berkumpul sekian banyak kata.
Dan dia mengatakan kita di hari raya pertama ini kita akan kumpul, kita akan nikmati kolam susu, kita akan berenang minum susu sepuasnya itu. Wah, senang sekali. Raja Katak mengumumkan itu, semua Katak menyambut dengan wah, 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 wah. Apa artinya kira-kira? Apa? Wah, 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 wah. Katakan wah, wah, wah itu. Artinya apa kira-kira? Hore, 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 itu kan senang sekali itu. Pokoknya senang sekali. Hanya hari pertama sudah disiapkan satu kolam susu yang luar biasa besar. Ribuan jutaan Katak menuju satu tempat tuh. Wah, 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 begitu ya. Saking senang saya baru satu daerah-daerah itu menuju satu tempat. Wah, sampailah pada satu kolam yang luar biasa senang. Semua nyebur di situ. Wah, riuh gembiranya di situ menikmati kolam susu, saling semprot-semprot sana semprot sini. Pokoknya bersukaria di satu tempat itu. Luar biasa. Oh, dengan kolam yang dalam, dengan penuh, tapi lama-lama jutaan Katak di situ. Semakin lama ternyata susunya gimana semakin habis. Orang Katak mulai satu kalau artinya kalau saya di sini terus nanti kita bisa mati, kita nggak bisa beli. Hanya pada udah mulai pada sadar hanya kok sebagian Katak udah mulai berlompatan untuk keluar dari kolam susu yang mungkin sudah mulai kehabisan air susunya. Semakin dalam terus orang berjuang melompat dari kolam itu keluar, dan ternyata tidak semua bisa selamat. Tapi ternyata ada satu kotak yang sudah ditertahan udah nggak selamat. Oh, sampai semua ada Katak di atas melihatin kata-kata ini, ayo naik. Ada yang udah ngelukurahnya mati, menculat, nggak bisa sampai hanya udah pasrah meninggal. Tapi ada satu kata yang terus, dia ayo naik. Bahkan ada juga sampai sudah skeptisnya itu kata-katanya, udahlah, kamu nggak bakalan bisa, kamu si jatuh, wah, mungkin begitu ya. Tapi ternyata sang Katak yang satu tuh unik, semakin diwokin, semakin dibahasa negatif. Oh, kamu nggak mungkin bisa, temen udah pada mati, udahlah gitu. Tapi aku semakin melompat. Ternyata luar biasa detik tertentu di saat orang itu mengatakan wah, kamu udah cukup lah masih mati. Ternyata dia punya kekuatan motivasi yang dari dalam yang cukup tinggi, bisa melompat, langsung naik di atas. Sebuah terenan di saat semuanya tidak bisa, oh dia bisa, wah, gitu loh. Semua berkerumun menanya, kenapa kamu bisa melompat begitu kuat pada tinggi gitu kan? Ternyata sang Katak bingung. Nah, dia ternyata apa? Ditanyain macam-macam itu dia kayak orang bingung, ternyata dia Katak tuli gitu kan. Dia kata budek, kata yang enggak ada masalah pendengarannya. Jadi mungkin ketika di bawah tuh dia dikatain kamu tidak bisa, tapi yang diresponnya ayo kamu bisa gitu. Itu yang mungkin direspon secara positif, energi negatif tapi didengar sebagai energi positif sehingga dia bikin kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa melompat. Bapak Ibu para mitra HNI, umpama kita grup Katak, kita kata-kata yang mungkin belum sukses, kita akan menjadi kata-kata yang udahlah, yang lain kan banyak yang meninggal. Itu lama, kartu multi level juga banyak juga nggak sukses. Anda kalau kepengen sukses jadilah seperti Katak yang butek gitu ya. Jadi hari ini kalau Anda pengen sukses, kan nanti banyak setan-setan yang akan mempengaruhi otak Anda. Alah, multi level itu teman tetangga udah bertahun-tahun juga nggak berubah ya. Anda akan itu kata-kata itu atau Anda tentukan diri Anda sendiri dengan penuh keyakinan. Saya kalau Anda udah yakin, sekarang Anda betul-betul istikharah, yakinkan pada diri Anda, istikharah mohon pada Allah. Betul enggak? Kepahaman kayak apa? Karena ini yang akan menguatkan perjuangan Anda. Motivasi yang kuat itu motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Dari luar itu mempengaruhi saja, tapi kekuatan dari dalam itu yang paling penting gitu. Itu yang saya katakan wani ojo betul-betul ini semacam itu. Banyak orang PNS sekarang hari ini sudah saya yakinkan bukan sekedar kelas saya yang baru mau masuk sudah keluar dari PNS. Sekarang banyak orang yang sudah meninggal. Mohon maaf tidak semacam. Tapi kita belajar dengan Pak Haji Basit Sugianto, seorang pegawai Departemen Keuangan gaji bulan juga berani tinggalkan itu karena apa? Karena keyakinan yang ternyata bukan bisnis ecek-ecek gitu ya. Gitu ya. Oke, tentunya kalau udah paham ya tadi bahasa ya tuyul itu udah biasa. Emang harus punya tuyul hidup itu, tekun ya, yang paling tekun ulet setiap kesempatan, ya udah setiap kesempatan harus gunakan tekun ulet, yakin, penting keyakinan. Insya Allah usaha lancar, tuyul, tekun, ulet, yakin, usaha lancar. Kalau pengen usaha lancar ya tekun. Umat Islam itu penyakitnya apa? Males, itu penyakit. Malah doa kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini kan penyakit kesat itu loh. Males itu repotnya. Padahal kerjaan kita sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dan kerja keras Anda tidak selamanya, tapi hasilnya bisa Anda nikmati selamanya. Nah saja.
kerja keras ya tidak selamanya. Ada waktu coba nih, Pak, pandemi berapa tahun nih? Udah 2 tahun lebih kan kita kan nggak kemana-mana. Saya nggak keliling. Saya ini mungkin ada Pak Ulias dari Gorontalo, udah nggak ke Gorontalo, udah nggak ke Aceh, udah nggak ke Jambi, nggak ke Pekanbaru. Udah sekian lama, tapi terus mengalir ada bangunan-bangunan semacam tadi itu. Jadi sekali lagi keyakinan yang Anda dapatkan di konsep-konsep harus dipelajari, dipahami. Ketika klik ya udah maju terus. Tak akan sulit kalau selangkah, tak akan diwalu sejenak. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Jadi sekali lagi ini bisnis besar harus disikapi secara besar. Harus disikapi secara besar dan mungkin kalau bahasa negatif jadilah kata yang budet, kata yang tuli. Ketika Anda sudah menyiapkan tuli itu ya berarti Anda ditentukan diri Anda, bukan ditentukan oleh orang lain. Sukses untuk Anda. Nek wani Jawa Dewi, nek Jawa wani. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus virtual buat mantap ya, luar biasa. Masya Allah. Apa ininya keluar ya, tuyulnya keluar juga ya, saat tadi nunggu-nunggu, Masya Allah, akhirnya Masya Allah, just, mantap. Dan ini memang banyak yang tidak paham dengan bahasa Jawa, tapi mereka itu bukan tidak paham, tapi paham insya Allah kan gitu ya. Wes pokoknya ojo wedi-wedi, nek wani, ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Begitu ya, makanya itu aja. Ya kalau berani ya jangan takut-takut, ya kalau takut ya jangan berani-berani. Gitu ya. Masya Allah luar biasa ini. Sungkem buat Gurunda dan luar biasa, terima kasih. Semoga jadi jariah. Ini banyak yang mau masuk tidak bisa ya. Tadi 500 lebih peserta menginspirasi. Semoga jadi jariah. Kebaikan dari Gurunda bisa dipraktekkan. Kemudian mereka sukses semua dan nanti dapat ini ya, kembali kepada kita lagi. Kebaikan itu kan kembali kepada yang kebaikan gitu ya. Masya Allah luar biasa dan semoga jadi ilmu inspirasi untuk kita semuanya. Sebentar kita berikan apa itu sertifikat virtual. Mak buat 1000. Ya, bentar 500 dulu ya. Oke, kita berikan ini ya. Oke ya, kita berikan ini seperti ini ya, belum nggak apa-apa ya, nggak apa. Atau yang bentar tak dilihat yang bentar sertifikatnya ya yang ini. Oke ya, kita berikan sertifikat secara virtual. Terima kasih yang luar biasa, kita apresiasi kepada Gurunda, terima kasih wejangannya, terima kasih hadirnya, terima kasih inspirasinya kepada kita semuanya. Mohon diterima sertifikat secara virtual ya, insya Allah akan kita WA-kan ke beliau. Ini sebagai hormat kita untuk beliau ya, Masya Allah. Dan mohon maaf ini banyak sekali yang minta Pak Barjana lagi ya, mesti kurang kan ya. Yes, semoga nanti ada kesempatan lagi dan beliau kita doakan ya, semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan dan keluarganya, kemudian diberikan semakin rezekinya terus diberikan terus berlimpah dan kita juga semoga kita semua juga ketularan ya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pas pukul 7:10 ya, mohon maaf saya tadi tidak mau menghentikan ya karena ya biar disampaikan sampai tuyulnya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Terima kasih semuanya, terima kasih Ustadz Barjana. Terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf apabila saya kurang sopan gitu ya. Apabila saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita terus berbenah. Semoga kritik dan saran untuk kita terus membangun, terus tumbuh bisa bersama-sama kita perbaiki. Terima kasih untuk Ustadz, terima kasih semuanya. Dan mohon maaf untuk Ustadz dan mohon maaf untuk semuanya. Semoga SEP semakin SEP bisa. Ini untuk semuanya ya. Ini bisa bukan hanya MC Team ya, tapi semuanya. Jaringan Pak Barjana mungkin 50% tadi ya. Gitu ya. Jadi semuanya. Insya Allah untuk semuanya semoga bisa tumbuh bareng-bareng dan bisa sukses bareng-bareng. Kita tutup untuk SEP pada pagi hari ini dengan sama-sama kita baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan untuk kemudian mempersiapkan aktivitas yang terbaik di pagi ini, dan silakan diterapkan ilmu yang luar biasa dari Tuan Guru kita, bahan untuk HS kita, bahan untuk PCA kita, bahan untuk kemudian bisa bergerak di puasa ini untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani ya. Pokoknya nggak boleh ragu, putus urat malu kita, putus urat ragu, putus urat malas kita. Oke, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.